Hai, balik lagi di Ebader Channel bareng gue Erpan. Di video kali ini gue pengen share poin-poin hal-hal yang bisa membuat kita untung atau justru sebaliknya yang bisa ngerasa kita rugi saat kita membeli Samsung Galaxy A55. Dan gue juga perlu disclaimer di awal, ulasan untung rugi smartphone ini tentunya dibandingkan dengan smartphone lain di harga dan kelas yang sama atau yang mirip-mirip. Tentunya bukan untuk jelek-jelekin sebuah produk tertentu atau bagus-bagusin sebuah produk tertentu, lebih kepada untuk menambah preferensi kalian aja sebelum akhirnya memutuskan membeli atau tidak membeli sebuah smartphone. Karena bisa jadi poin-poin yang akan gue sampaikan adalah aspek-aspek yang kalian cari dalam sebuah smartphone, atau justru sebaliknya merupakan atau aspek-aspek yang kalian pengen hindarin saat membeli smartphone. So, langsung aja kita mulai journey-nya. You brought the Apple devices, gadget and technology. Let's go. Oke, kita mulai dari aspek yang pertama adalah desainnya. Kalau kita lihat Samsung Galaxy A55 ini, desainnya itu memang berasa premium, mirip banget di S series. Bahkan ada yang komentar atau bukan testimoni ketika dia nongkrong di sebuah kafe bareng teman-temannya, pegang Samsung Galaxy S24 dikira Samsung Galaxy A55. Memang kalau secara gengsi jadi naik, Galaxy A55 terkesan mewah, tapi di sisi lain bagi yang pegang Galaxy S series mungkin akan ngerasa disama-samain sama mid-range. Tapi itu masalah gengsi doang. Tapi intinya adalah poinnya di sini adalah kualitas atau dari desain dan material yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A55 ini memang premium dan keren banget. Menurut gue ini udah cukup oke banget dan bagus banget di kelasnya. Selain desain yang premium, aspek yang kedua adalah di bagian OS-nya atau sistem operasinya. Dibekali dengan One UI 6.1 dengan basis atau basic Android 14, ini lancar banget, smooth banget, anti banyak bloatware, cuman ada sekitar 3 atau 4 bloatware waktu gua pertama kali aktivasi si Samsungnya, dan tentunya anti ada iklan-iklanan, jadi lebih smooth, lebih enak, lebih lancar, pemakaian kita juga nggak keganggu dengan iklan-iklan yang nggak jelas. Berikutnya juga adalah untuk One UI ini memang merupakan salah satu sistem operasi yang udah mateng sama halnya kayak di Android Google Pixel dengan stok Android-nya atau di iOS di iPhone-nya. Jadi enak banget, lancar banget untuk sistem operasinya ini menurut gue udah salah satu yang terbaik saat ini. Dan enaknya lagi kita akan ke bagian update sampai 4 tahun. Jadi kalau sekarang ada di Android 14, paling enggak bakal kebagian sampai Android 18. Itu udah mantep banget sih untuk urusan OS ini. Karena kalau kita ngelihat kompetitor kayaknya nggak ada yang sebaik Samsung untuk urusan sistem operasi. Nah, selain sistem operasinya yang kebagian update cukup panjang 4 tahun, untuk security patch-nya pun diupdate sama Samsung akan diberikan update selama 5 tahun. Selain itu, Samsung Galaxy A55 juga punya fitur kayak flagship yaitu Samsung Knox Vault yang merupakan sebuah sistem keamanan untuk mempertebal lagi data-data kita diamankan dari berbagai macam kemungkinan scammer atau hacker. Dan bukan cuman hanya software doang untuk Samsung Knox Vault ini, tapi juga ada hardware yang ditanam di dalam mesinnya, ada chip yang ditanam di dalam mainboardnya, sehingga data-data penting kayak face unlock, terus PIN, pattern, terus untuk fingerprint, lalu untuk password dan lain sebagainya akan dimasukkan di chip tersebut kayak seolah-olah berangkas di dalam sebuah rumah. Jadi sistem keamanannya lebih tebal lagi. Tentu ini bakal sangat berguna buat kita untuk menjaga privasi kita, apalagi di zaman sekarang banyak banget percobaan scam untuk menarik data kita sehingga membobol akun bank kita dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan adanya Knox Vault ini membuat kita lebih ngerasa aman lagi, apalagi update-nya sampai 5 tahun. Selain Knox Vault ada juga Secure Folder. Jadi ada sebuah folder yang dienkripsi keamanannya. Kita bisa memasukkan berbagai macam konten ke dalam folder tersebut, mulai dari konten foto, video, aplikasi, dokumen, bahkan aplikasi pun bisa kita masukkan ke Secure Folder tersebut. Dan kita bisa memberikan PIN atau passcode atau sistem biometrik untuk keamanannya untuk membuka Secure Folder tersebut. Ini tentu bakal menguntungkan buat kita untuk mempertebal lagi sistem keamanan di handphone kita sehingga data-data privasi kita jauh lebih aman lagi dari jangkauan orang-orang yang nggak kita kehendaki. Poin berikutnya yang menurut gua bagus dan keren juga adalah di aspek kameranya. Baik untuk pembuatan video maupun untuk pembuatan foto, Samsung Galaxy A55 ini menurut gua udah cukup perform
di kelasnya di harganya untuk kualitas foto dan videonya. Kalau gue lihat hasil dari foto dan videonya, yang pertama warnanya natural, yang kedua untuk akurasi dari warnanya itu relatively mirip banget dengan originalnya. Artinya ini cukup bagus banget, bisa memproses warna mendekati aslinya, nggak oversaturate atau nggak lebay atau justru malah pucat dan lain sebagainya. Sama sekali enggak, dan menurut gue ini bagus banget. Untuk perekaman videonya pun ini udah mantep banget. Kamera depan, kamera belakang, support sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Selain itu banyak juga fitur yang lainnya, kayak kita bisa setup manual untuk foto atau untuk video. Bisa juga kita aktifkan dual cam, slow motion, hyperlapse, dan lain sebagainya. Ini menurut gue fiturnya salah satu yang terlengkap dan hasilnya pun merupakan salah satu hasil kamera terbaik di harga 5-6 jutaan. Aspek terakhir yang menurut gue akan jadi sebuah nilai plus dari Samsung Galaxy A55 ini adalah sudah dibekali AI yang diturunkan dari kelas flagshipnya. Memang untuk saat ini AI yang dikasih atau kecipratan AI cuma sebatas circle to search aja. Yang pertama memang di handphone yang lain atau di smartphone yang lain juga ada yang punya AI mirip-mirip. Tapi menurut gua dengan aspek sistem OS yang update-nya cukup panjang selama 4 tahun, punya kemungkinan besar untuk fitur-fitur flagship lainnya untuk AI-nya ini bakal diturunin lagi ke Samsung Galaxy A55. Ini menurut opini gua doang, belum tentu karena memang belum ada official atau informasi resminya. Kita harus menunggu 2-3 tahun ke depan apakah memang nanti di update-update berikutnya, di Android berikutnya, fitur AI yang dimiliki S-Series sedikit demi sedikit diturunkan ke kelas mid-range-nya termasuk Samsung Galaxy A55 ini. Oke, kita lanjut di aspek berikutnya, yaitu kerugian yang mungkin bisa kita dapetin saat kita beli Samsung Galaxy A55 ini. Sebetulnya lebih tepatnya bukan kerugian sih ya, karena nggak rugi juga. Lebih tepatnya adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A55. Yang pertama adalah dari beratnya yang agak lumayan berat di atas 200 gram. Memang ini adalah kompensasi dari desain yang premium, frame metal, backnya gelas, juga proteksi yang cukup oke, plus IP67, jadi ngebuat si handphonenya ini sedikit agak berat. Dalam preferensi gua, smartphone di atas 200 gram itu ukurannya menurut gua agak sedikit berat, dimana untuk beratnya Galaxy A55 ini ada di 213 gram untuk berat handphonenya doang. Belum lagi nanti kalau kita pakein case, jadi saran gua, kalau memang akhirnya memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy A55, cari case yang slim aja. Mungkin untuk case-nya bisa kalian beli juga dari official Samsung, ada yang slim case, atau mungkin bisa juga cari dari pihak ketiga yang cocok dan sesuai aja. Tapi overall ini sebetulnya bukan isu yang gede, isu yang besar, tapi buat gua ini merupakan hal yang harus disampaikan. Siapa tahu kalian juga mempertimbangkan untuk ukuran atau berat ini. Selain itu, selain di urusan desain, untuk cutting atau finishing dari frame-nya ini, pertemuan antara sudut di frame-nya ini, menurut gua pribadi, ini agak sedikit kasar ya, nggak kurang halus aja menurut gua. Jadi agak sedikit kasar di tangan, walaupun pada ujung-ujungnya balik lagi nanti kita akan pakai case juga dan bukan sebuah isu yang besar yang menjadi deal breaker menurut gua pribadi. Karena ini masalah feel dan setiap orang mungkin aja berbeda dan kalian pun boleh dan berhak punya penilaian yang berbeda untuk desainnya ini. Poin berikutnya yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian nanti malah nyesel setelah beli adalah performanya. Untuk urusan performa sebetulnya ini udah bagus banget di harganya, tapi kalau hanya ngelihat dari performanya, ada device lain atau handphone lain yang lebih bagus. Kalau lihat skornya ini tentunya ada di angka 700 ribuan. Bisa kalian lirik kalau kalian memang nyarinya performa adalah untuk Poco F6 atau Poco X6 Pro. Kelihatan performanya lebih baik daripada Samsung ini. Memang ada kompensasi yang harus dibayar karena untuk yang namanya mid-range nggak mungkin semuanya dapat kayak flagship. Harus ada beberapa yang dikompensasi, harus ada beberapa yang dipotong untuk menekan harganya. Jadi kalian bisa cari alternatif lain kalau memang pengen performa yang kenceng di harga 5-6 jutaan. Gimana menurut kalian? Apakah ada pendapat lain baik hal-hal yang menguntungkan buat kalian atau hal-hal yang harus diperhatikan sebelum akhirnya kalian membeli? Boleh komen aja di kolom komentar, lengkapi opini gua. Kalau ada opini yang berbeda juga boleh. Buat kalian yang pengen tahu informasi lebih tentang Apple device, gadget, dan teknologi, bisa juga tonton video gua yang lainnya, tinggal dipilih dan diklik aja. Thank you for watching, see you next video, bye-bye. Brother Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.